Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni. Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Tema hari ini adalah mengenal Kristus yang bangkit tungkanasai Kristus tu malimbangun." Nada ungkapan klasik yang menyatakan, "Karena tak kenal maka tak sayang." Ungkapan ini hendak menyatakan pentingnya pengenalan. Sebab dengan mengenal secara dalam akan seseorang akan menyebabkan kita makin menyayangi atau mencintai orang tersebut. Peristiwa perjumpaan Yesus dengan Simon Petrus dan rekan-rekannya setidaknya menunjukkan bagaimana pentingnya pengenalan Yesus yang bangkit itu bagi murid-murid pada masa itu. Bagi Petrus, permintaan Yesus kepadanya untuk menebarkan jala di tempat yang dalam adalah sesuatu yang mustahil karena tidak mungkin akan ada ikan berdasarkan pengalamannya sebagai nelayan. Itulah sebabnya ketika ia merespons perintah Yesus, Petrus justru berdalih dengan menyatakan bahwa mereka telah bekerja keras sepanjang malam, namun tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tetapi karena diminta oleh Yesus, maka ia akan melakukannya. Injil Lukas pasal 5 ayat 4-5, alhasil tindakan membuang jalayang. Sepertinya dengan terpaksa mereka lakukan membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Injil Lukas pasal 5 ayat 6. Kisah ini membuat Petrus dan para murid makin takjub akan kemahakuasaan Yesus yang mampu mengatur segala sesuatu di alam semesta, termasuk dengan sejumlah ikan yang mereka tangkap. Injil Lukas pasal 5 ayat 8-10. Kisah ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa Kristus yang bangkit adalah sang pengkuasa segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk ikan-ikan yang terdapat di Danau Galilea. Pengenalan akan kedaulatan Kristus atas semua ciptaan semestinya meyakinkan kita untuk senantiasa bersandar seutuhnya kepadanya, bukan hanya menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan terutama mengandalkannya untuk beroleh karunia hidup kekal. Dan sekaligus terpanggil sama seperti Petrus dan para murid untuk menjadi penjala manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.